Audio Jungle. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Sedekah ya sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Allah Maha Kaya, Allah Maha Segalanya. Jangan kau takut miskin harta. Indahnya saling berbagi, indahnya saling memberi. Allah jamin pasti kembali. Hartalah titipan, jangan salah digunakan. Awas jangan sampai tergoda oleh syaitan. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Hartalah titipan, jangan salah digunakan. Awas jangan sampai tergoda oleh syaitan. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Ya Fatahu ya Rozak, ya Fatahu ya Rozak, ya Fatahu ya Rozak, ya Fatahu ya Rozak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Sohibul Hajat, Jumat Berkah, 30 Mei tahun 2025.
bumi ini, sehingga manusia hidup dengan tenang, aman, tentram, damai karena rezeki dari Allah. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka kita harus bertakwa kepada Allah. Kalau ada orang yang enggan menolak bertakwa kepada Allah, wa ulaika humul khasirun. Mereka itu golongan orang-orang yang rugi. Sementara nikmat rahmat Allah diturunkan serba banyak, tapi dibalas oleh manusia. Seperti itu naudzubillah. Alhamdulillah kita tidak, insya Allah kita tetap menjadi orang-orang yang beriman, bertakwa, bersyukur kepada Allah. Kita berdoa haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka dari itu bertakwalah kepada Allah, dijaga, dipelihara ketakwaannya ila akhir hayat kita. Yang kedua, saudara kaum muslimin, sebentar lagi Allah perintahkan kepada manusia, mungkin muslimin untuk mengadakan pengorbanan, untuk mengadakan peribadatan kepada Allah, yaitu di bulan Dzulhijjah ini, tepatnya 10 Dzulhijjah, yang sebelumnya ada puasa sunnah. Setelah sholat ikhlas yang dimuliakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, justru Nabi Ibrahim. Padahal ada 25 Rasul yang kita imani. Nabi Adam Idris, Nabi Soleh Ibrahim, sampai dengan Nabi Musa Isa, sampai kepada Nabi Isa Nabi Muhammad. Justru Allah memilihkan yang dimuliakan oleh Nabi Muhammad dan umatnya adalah Nabi Ibrahim. Alasannya adalah karena perintah Allah. Tidak bisa orang membantah, karena perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Di dalam Al-Quran perintah Allah disuruh memuliakan, mendapatkan Nabi Ibrahim adalah dalam Al-Quran surah Al-Imran surah 3 ayat 95 yang berbunyi Qul Shadaqallah. Katakan Muhammad kepada sahabat dan umatmu, Shadaqallah, Allah itu maha benar, tidak bisa dibantah dan tidak bisa. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, wattaqullaha la'allakum turhamun.
ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلبسوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم فلا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فتواب الرحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر. Video pembelajaran. Inilah akhir perjalanan bagi mereka yang mendustakan kebenaran, neraka Jahannam.
tempat di mana kesengsaraan tidak mengenal akhir dan setiap detik adalah penderitaan tanpa henti. Lihatlah, di hadapanmu terbentang 7 pintu neraka. Setiap pintu diperuntukkan bagi golongan yang berbeda-beda. Para pendosa diseret dengan rantai besi, kaki dan tangan mereka terbelenggu. Tidak ada senyuman, tidak ada belas kasih, hanya kemurkaan yang menyala-nyala. Para penjaga neraka menatap dingin, menghempaskan manusia ke dalam kobaran api yang membara. Apakah engkau mengira api di dunia sudah cukup panas? Tidak, api Jahanam 1000 kali lipat lebih panas. Ia menyala-nyala, membakar tanpa henti, menghanguskan tubuh, lalu mengembalikannya lagi untuk merasakan siksa yang lebih pedih. Tidak ada makanan lezat di sini, hanya pohon zakum, pahit dan penuh duri yang mengoyak tenggorokan. Tidak ada air yang menyegarkan, hanya air mendidih dan nanah busuk yang menghanguskan isi perut.
Tapi di sini tidak ada kematian untuk mengakhiri penderitaan. Mereka ingin mati, tapi tidak bisa. Mereka ingin beristirahat, tapi siksaan ini kekal. Namun ingatlah, apa yang kau lihat ini belum seberapa dibandingkan dengan azab Jahannam yang sesungguhnya. Betapa ruginya mereka yang menolak peringatan ini. Maka, apakah kau masih berani berpaling dari peringatannya? Sebelum terlambat, kembalilah sebelum penyesalan menjadi abadi. Video pembelajaran. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sahabat yang mulia, khalifah kaum muslimin yang kedua, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza. Jadi bapak beliau Khattab bin Nufail. Adapun ibu beliau ya adalah Hantamah bintu Hashim bin Al-Mughirah. Jadi Khattab ya menikah dengan Hantamah binti Hashim bin Al-Mughirah. Hantamah ini ibunya Umar bin Khattab, ini adalah sepupunya Abu Jahal. Abu Jahal namanya Amr bin Hisham bin Al-Mughirah. Umar gelarnya ada Al-Faruq, artinya pembeda. Kenapa? Yaitu Allah membedakan al-haq dengan batil dengan Umar. Umar bin Khattab lahir 13 tahun lebih muda daripada Nabi SAW. Kalau Nabi lahir di tahun gajah,
Umar 13 tahun setelah itu. Kemudian beliau wafat pada tahun 23 Hijriah. Dan ketika Nabi SAW mendakwahkan Islam, maka Umar terkenal termasuk orang yang paling keras ya melawan dakwah Nabi SAW ya. Bahkan begitu saking kerasnya dia bersikap terhadap kaum muslimin sampai para sahabat merasa dia tidak bakalan masuk Islam. Sulit orang seperti ini masuk Islam. Tapi Nabi SAW tidak putus asa. Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qala Rasulullah SAW, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi hadaini rajulaini ilaik. Ya Allah, jayakan Islam dengan orang yang paling kau cintai dari dua orang ini. Bi Abi Jahal bin Hisham atau Umar bin Khattab. Terserah engkau ya Allah, siapa yang kau masukkan Islam, apakah Abu Jahal ataukah Umar bin Khattab, yang dua-duanya terkenal sangat benci kepada Islam ya. Satunya Abu Jahal, satunya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya. Ternyata yang Allah beri hidayah adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Keistimewaan Umar di antaranya ya Rasulullah SAW berbicara tentang Umar adalah penghuni surga. Adapun tentang dalil tentang Umar pasti masuk surga banyak ya. Seperti dalam hadis ketika Nabi SAW naik gunung Uhud, tiba-tiba gunung Uhud bergetar. Kata Nabi, "Uskun ya Uhud, tenanglah wahai Uhud. Innama alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Yang ada di atasmu hanyalah seorang nabi, kemudian seorang siddiq itu Abu Bakar, wa syahidan, dan dua orang yang mati syahid, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW dalam hadis yang masyhur tentang al-asyra al-mubasysyaruna bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga. Kata Nabi SAW, Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di surga. Umar fil jannah, Umar di surga. Utsman fil jannah, Utsman di surga. Ali fil jannah, Ali di surga. Rasulullah SAW sebutkan 10 orang, semuanya di surga, di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi jelas bahwasanya Umar di antara keistimewaannya dikabarkan masuk surga dan dikabarkan dia punya istana di surga. Adapun tentang ilmu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, saking kuatnya ilmu Umar bin Khattab, Rasulullah SAW berkata, Inna Allah ja'ala al-haq ala lisani Umar yantiqu bihi. Sungguhnya Allah menjadikan kebenaran pada lisan Umar, dan Umar berucap dengan kebenaran tersebut. Di antara hal yang menunjukkan ilmunya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, berapa kali Umar punya ide disepakati oleh Al-Quran. Sampai-sampai Al-Imam Suyuti rahimahullah ta'ala mengumpulkan riwayat-riwayat yang di mana ide Umar disepakati oleh Allah dengan diturunkan ayat-ayat sampai ada sekitar 20. Saya kasih contohnya seperti Umar beri ide kepada Nabi agar istrinya pakai hijab, agar tidak dikenal oleh orang-orang, khawatir ada orang yang mengganggu, Allah turunkan ayat hijab. Kemudian di antara bagaimana kuatnya agama Umar ya, Nabi SAW pernah bersabda, Ya Ibn al-Khattab, walladhi nafsi biyadihi, Ya Umar bin Khattab, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ma laqiyaka syaitan salikan fajjan qat, tidaklah setan melihat engkau menempuh satu jalan illa salaka fajjan ghairu fajjik, kecuali setan akan cari jalan yang lain. Setan akan cari. Kenapa? Setan takut sama Umar. Dan luar biasa ya, menunjukkan bagaimana kuatnya agama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya. Umar adalah khalifah, bukan raja ya. Beliau selalu berusaha meletakkan keadilan. Oleh karenanya Umar pernah berkata, saya tidak tahu saya ini seorang khalifah atau seorang raja. Kalau ternyata saya ini bersikapnya seperti seorang raja, ini perkara besar. Umar tidak mau dikatakan raja, dia khalifah. Khalifah yang mengatur urusan kaum muslimin. Kemudian ada yang berkata kepada Umar, adapun khalifah dia tidak mengambil kecuali hak dan dia tidak meletakkan kecuali kepada al-haq. Dan engkau alhamdulillah wahai Umar, engkau demikian ya. Kemudian juga Rasulullah memuji tentang bagaimana khilafah Umar dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi SAW, ketika suatu hari aku berada di suatu sumur, aku sedang mengambil air dari sumur tersebut. Datang Abu Bakar dan Umar. Kemudian Abu Bakar mengambil air dari sumur dengan 1 ember atau 2 ember. Ketika beliau mengambil dalam kondisi agak lemah ya. Dan kita wallahu yaghfiru lahu, kata Nabi, semoga Allah mengampuni. Jadi kita ternyata memang benar khilafah Abu Bakar cuma 2 tahun, tidak lama. Kemudian ember tersebut diambil oleh Umar bin Khattab, diambil dari tangannya Abu Bakar. Seakan-akan kekhilafahan berpindah dari Nabi kepada Abu Bakar kepada Umar ya. Tiba-tiba ember tersebut menjadi besar. Aku tidak pernah melihat seorang pemimpin yang berbuat seperti perbuatan Umar.
Maka Umar pun mengambil air terus sampai orang-orang puas, memberi minum kepada onta-ontanya sampai onta-ontanya disuruh istirahat di kandangnya. Di antara metode Umar dalam menjalankan kekhalifahannya adalah dengan metode syura, yaitu musyawarah. Dan ini adalah metode Rasulullah SAW yang diikuti oleh Abu Bakar. Dan ini juga dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, Umar selalu bermusyawarah terutama dengan asyakh Badar, yaitu orang-orang tua yang pernah ikut perang Badar. Tapi Umar juga menghadirkan sebagian remaja-remaja seperti Ibnu Abbas. Tujuannya pada generasi, kata para ulama tujuannya regenerasi. Agar bisa diketahui bagaimana musyawarah, agar yang muda mempelajari dari yang tua, ya, untuk regenerasi. Dan demikianlah Umar tatkala mengambil keputusan, beliau bermusyawarah tidak dengan semua orang, tapi dengan orang-orang yang pakar, yang ahli, yang memang berhak untuk memberikan pendapat mereka. Tapi demikian juga Umar menjalankan metode persamaan. Bagaimana dia menyamakan dirinya dengan rakyatnya. Umar merasa dirinya pekerja rakyat. Karena Umar makan dari hasil Baitul Mal. Baitul Mal adalah uang negara yang Umar makan darinya. Sehingga Umar merasa diri berkhidmah untuk masyarakat. Jadi ketika di musim kemarau, musim kelaparan, ya, tatkala di antara musim kemarau pernah terjadi musim tatkala harga-harga naik, ya, maka Umar mengatakan, ya, tidak mau makan, dia tidak mau minum susu, kemudian dia tidak mau makan minyak samin, ya, dan dia tidak mau makan daging. Dia enggak mau. Dia bilang masyarakat tidak makan, saya juga tidak makan. Sampai mereka makan baru saya mau makan. Di antara adilnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di antara bentuk keadilan Umar, ketika di Mesir ada anaknya Umar, Abdurrahman bin Umar, melakukan kesalahan. Dia minum khamar. Akhirnya Amr bin As radhiyallahu anhu, karena ini anaknya Umar, maka Amr bin As menegakkan hukum had. Tapi karena ini anaknya Umar, maka dia cambuk di rumah. Ya, sebagai bentuk penghormatan terhadap Umar. Sampailah kabar ini kepada Umar, maka Umar pun mengirim surat kepada Amr bin As. Aku heran kepada engkau wahai Ibn As, kenapa engkau berani kepadaku? Engkau menyelisihi janjiku. Dan kemudian Umar menegurnya, ya. Kata Umar, kau memukul putraku di rumahmu, padahal kau tahu aku tidak suka seperti ini. Dan kau sudah tahu wahai Amr, tidak ada pilih kasih di antara manusia di sisiku. Pada hak Allah yang harus diterapkan kepada dia tidak ada pilih kasih. Allah Akbar. Lihatlah bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak main-main, sampai anaknya pun sudah dicambuk, tapi dalam rumah kata Umar ulang, harus dicambuk di depan umum, ya. Diriwayatkan oleh Amr bin Maimun bagaimana Umar bin Khattab meninggal dunia. Kata Amr bin Maimun, sungguhnya aku berdiri dekat Umar, tidak ada jarak antara aku dengan Umar kecuali Ibnu Abbas. Di waktu subuh di mana Umar ditikam. Terkadang beliau baca di salat subuh rakaat pertama, terkadang baca surat Yusuf, terkadang baca surat An-Nahl, dan ini surat panjang-panjang, ya. Di rakaat pertama Umar sengaja baca surat yang panjang karena mungkin ada zaman dahulu mungkin tidak ada jam, sehingga orang-orang terkadang mengira-ngira dan mereka datang agar orang-orang tidak ketinggalan rakaat pertama dari salat subuh. Tapi hari ini berbeda. Ketika itu beliau baru bertakbir Allahu Akbar, tiba-tiba dia berkata, Umar, aku telah dibunuh ketika ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Maka ternyata yang menikam Umar adalah seorang budak dari Persia. Dia membawa sebuah pisau belati yang punya dua ujung, dua mata, ya. Ketika dia sudah menikam Umar, dia tikam dengan 3 tusukan atau lebih. Kemudian dia pun kabur. Ya, para sahabat yang depan saf pertama melihat tentunya. Tidaklah dia melewati orang kecuali ditikam kanan kiri, dan itu sudah dikasih racun. Sampai dia menikam 13 orang selain Umar. 7 orang meninggal di antaranya. Ketika ada seorang dari sahabat melihat dia atau dari kaum muslimin yang hadir salat subuh, maka dia melepaskan burnus. Kemudian dia pun melempar ke orang tersebut agar terlilit dengan burnus. Ketika dia tahu dia sudah terlilit dengan baju tersebut dan dia tahu dia bakalan ketangkap, dia segera bunuh diri. Kemudian Umar bin Khattab mengambil tangan Abdurrahman bin Auf. Kemudian Umar sudah jadi imam dan mereka lanjutkan salat mereka. Tatkala orang-orang sudah pulang dari salat, ya, karena masih gelap, ya, ketika itu Umar panggil Ibnu Abbas. Wahai Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pupunya Nabi SAW, ya, Abdullah bin Abbas. Umar bertanya, ya, siapa yang bunuh aku?
Kemudian Ibnu Abbas pun berjalan sebentar, periksa sana sini. Kemudian dia datang, beliau berkata, yang bunuh budaknya Mughirah, orang Majusi, orang Persia. Kemudian Umar berkata, segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan kematianku di tangan seorang yang mengaku Islam. Jadi berarti doa Umar terkabul, ingin mati syahid. Akhirnya Umar pun dibawa ke rumahnya. Ya. Setelah dibawa ke rumahnya, maka didatangkan nabidh, minuman yang diletakkan buah kemudian dibiarkan. Umar pun minum nabidh. Ketika dia minum, keluar dari lubang tikaman tersebut. Tidak bisa bertahan air tersebut. Kemudian didatangkan susu. Umar pun minum dari susu tersebut, kemudian keluar dari lukanya. Mereka tahu bahwasanya Umar akan meninggal dunia. Ya, kenapa? Karena tidak ada makan bisa masuk, semuanya keluar. Ketika Umar sudah akan meninggal dunia, dia tidak hanya diam kemudian pasrah nunggu mati, tidak. Umar menjalankan apa yang bisa dia jalankan. Di saat-saat dia akan meninggal dunia. Dia tahu dia bakalan meninggal. Dia tanya utang-utang saya berapa saja, lunasi. Ya. Kemudian berpikir siapa yang harus jadi khalifah setelah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka Umar membuat satu ide yang baru, ya, yang tidak dilakukan oleh Nabi, tidak dilakukan oleh Abu Bakar, yaitu memilih 6 orang. Yang 6 orang tersebut harus salah satu di antara mereka yang jadi khalifah pengganti Umar. Berbeda di zaman Abu Bakar. Ketika Abu Bakar mau meninggal dunia, Abu Bakar tahu, semua sahabat tahu Umar yang terbaik setelah Abu Bakar, karena mereka bertiga selalu bersama-sama. Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar. Namun ketika Umar akan meninggal dunia, tidak ditemukan perkataan satu kata dari seluruh sahabat siapa yang terbaik. Karena ada 6 orang terbaik, semuanya hebat-hebat. Kata Umar, 6 orang ini salah satunya jadi khalifah. Dan akhirnya pilihan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ini di antara apa yang dilakukan Umar sebelum meninggal dunia demi kemaslahatan kaum muslimin, ya. Demikian juga ketika Umar akan meninggal dunia, ya, kepala beliau berada di pangkuan anaknya, Ibnu Umar. Kata Umar, wahai putraku, letakkanlah pipiku di tanah. Maka Ibnu Umar berkata, wahai ayahanda, apa bedanya? Pahaku dengan bumi sama saja, pahaku dengan tanah sama saja. Umar berkata lagi, taruh pipiku di tanah. Sampai Umar bilang 2 kali atau 3 kali. Kemudian Umar pun diletakkan pipinya di tanah. Kemudian dia berkata, celaka aku kalau Allah tidak memaafkan aku. Sampai kemudian beliau meninggal dunia. Ini menunjukkan bagaimana rasa takut Umar yang luar biasa, meskipun sudah dikabarkan akan masuk surga. Dalam banyak hadis dan para sahabat juga tahu akan hal tersebut. Namun beliau tidak pernah menyombongkan akan hal tersebut dan beliau tetap merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan akhirnya Umar dikuburkan di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan Assalamualaikum warahmatullahi harta yang sedekah akan
Saling berbakti, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Oh كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماها وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كل هذه الأرض ما تكفي مساها لو نعيش بلا سماها وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن التحيات وأبسلام. Kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata'. Setiap manusia, seluruhnya manusia melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, tatkala kita menjalin persahabatan dengan saudara kita, tidak selamanya dia sinkron dengan kita. Ada suatu hari, 2 hari, suatu saat, dia membuat kita tersinggung atau kita membuat dia tersinggung. Kita mungkin marah sehari 2 hari, tapi kita mikir, ya Allah itu kawan saya. Apa kata seorang penyair? Apakah kau ingin kayu gaharu tanpa asap? Ya. Kau ingin sahabat tidak ada aibnya sama sekali? Kau ingin punya teman tidak punya masalah sama sekali? Kau ingin punya teman tidak punya kekurangan sama sekali? Apakah kau ingin kayu gaharu mengeluarkan bau harum tanpa asap? Pasti ada asapnya. Inilah namanya kehidupan dunia, tidak lepas dari namanya kesedihan, kekhawatiran, ya, dan lain-lainnya. Maka kalau kita bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala, harusnya perkara-perkara yang ringan seperti ini atau masalah-masalah tidak menjadikan kemudian kita berpisah. Istiqomah adalah isu yang selalu menjadi PR besar kita setiap selesai beribadah di bulan Ramadan. Dan banyak orang meneriakkan hal terus, kok susah banget ya istiqomah. Kok aku kehilangan polaku di Ramadan. Dan itu berulang lagi setiap tahunnya. Apa aku aja yang merasakan ini berat? Enggak. Perasaan itu dirasakan oleh semua orang-orang beriman. Bahkan itu pun dirasakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, tidak ada satupun ayat yang Allah turunkan ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lebih berat untuk diamalkan dibanding ayat ini. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Ketika Allah perintahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan umat beliau yang bertobat bersama beliau untuk istiqomah. Inilah rahasia dari perasaan yang kita rasakan setiap tahun pasca Ramadan. Di samping kita merayakan Id, di samping kita silaturahim, di samping kita berkunjung, harus ada sisi kewaspadaan, sisi persiapan menghadapi hal terberat yang bernama istiqomah setelah Ramadan. Seperti apa sih cinta ibu kita kepada kita? Sulit untuk digambarkan. Ibunda kita siap berkorban apa saja demi kita. Kita ini udah gede, udah besar, keluar kota. Ibu tuh masih tanya, nak, kau sampai mana, nak? Gimana kondisimu, nak? Tapi tatkala kita sudah besar, kita jarang telepon nama ibu kita. Kata Rasulullah SAW, tidak ada dosa yang lebih pantas untuk mendapatkan hukuman di dunia. Allah segerakan hukuman dia di dunia, plus yang Allah
sembunyikan bagi dia kelak di akhirat daripada kezaliman dan memutuskan rahim. Memutuskan rahim yang paling besar adalah orang tua, jemaah. Anak lupa sama orang tuanya. Kita mau berbakti sama orang tua itu takut juga, nggak punya waktu, biaya besar. Dan ternyata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kedua yang kita takutkan ini udah dijamin sama Allah. Barang siapa yang ingin umurnya diberkahin, antum berangkat ke orang tua antum, umur antum nggak berkurang, ditambah umur antum. Wa yubsatalahu fi rizqi, rizkinya nggak dikurangin, ditambahin rezeki. Hendaklah orang yang ingin itu silaturahim. Dokter melempar sebuah bola ke para pasien yang sedang koma. Banyak dari pasiennya langsung menangkap bola itu, namun beberapa lainnya sama sekali tidak merespons. Dokter kemudian menghampiri pasien wanita dan dengan sengaja menjatuhkan kacamatanya. Dan wanita itu langsung menangkap kacamatanya. Suatu hari, wanita itu tiba-tiba mulai berjalan perlahan. Dokter menyingkirkan semua halangan di jalannya, namun wanita itu tiba-tiba berhenti. Dokter menyadari bahwa dia hanya berjalan sampai di pola kotak hitam dan putih yang ada di lantai. Berdasarkan hal itu, dokter membuat kotak hitam putih di seluruh lantai. Dengan bantuan kotak-kotak itu, wanita itu berhasil mencapai jendela dan mulai merasakan udara segar sambil melihat mobil yang sedang lalu lalang. Beberapa waktu kemudian, dokter mencampurkan obat ke dalam jus dan memberikannya kepada seorang pria yang sedang koma. Setelah meminum obat, pria itu pulih sepenuhnya. Dokter pun ingin memberikan obat itu kepada semua pasiennya, namun rumah sakit tidak memiliki cukup dana untuk membeli obat itu. Saat itulah sang perawat dan dokter menyumbangkan sebagian gaji mereka agar obat bisa dibeli. Kalau ini nanti ngelakoni niki bolak-balik niru Sayyidina Ali. Pokoknya sampean tak ijazahi kudu tahu, sak urip-urip kudu tahu. Nek takoki pangeran pokoknya wis tahu nggih, pokoknya wis napa? Tahu. Sayyidina Ali nak ada duit itu papat. Jadi misalnya ada duit 100.000 itu dibagi 20.000. Paham kan ya? Dibagi pinten? 20.000. Nah 1 juta dibagi papat. Mun kula pun nate nglampahi. Di duit 200.000 sing 50.000 tak kekno wong jaron. Wis berarti sitok nglakoni sedekah alaniyah. Terus sing 50.000 tak kekno sirron. Berarti wis 100 alaniyatan mbek sirron. Sing sitok lailan, sing sitok nahar. Sayyidina Ali nu wancen wong riyen nu merhatekno Quran sampai ngoten. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan nahar sirra wa alaniyah. Jadi Sayyidina Ali anggere ape sedekah ku ngitung. Aku ge bengi wis sedekah. Wis berarti lailan wis. Yunfikuna amwalahum bil-laili tapi rono durung wan nahari. Engko sirron. Nabi SAW setiap didatangi oleh orang, kemudian orang itu bertanya, "Ya Rasulullah, tunjukkan saya amalan yang bisa masukkan saya ke dalam surga." Apakah jawaban Nabi kepada orang-orang yang bertanya dari sahabatnya sama? Tidak, berbeda-beda. Terkadang Nabi SAW mengatakan berbakti kepada orang tua. Kadang Nabi mengatakan berzikir kepada Allah. Ada Nabi menjawabnya dengan mengatakan bersedekah. Karena Nabi melihat potensi yang ada pada orang itu. Jadi lihat potensi kita. Tapi potensi kebaikan ini tidak ada, atau kebaikan yang kita lakukan ini tidak ada artinya kalau keburukan yang masih ada dalam diri kita tidak kita hilangkan. Makanya ada sebuah ungkapan ulama yang mengatakan membersihkan terlebih dahulu sebelum berhias. Begitu juga ketika kita ingin memperbaiki diri kita, bersihkan diri kita. Bertaubat kepada Allah, perbanyak istighfar kepada Allah. Ya bertaubat. Kemudian tinggalkan sifat-sifat buruk dalam diri kita ini. Karena yang menghalangi kita untuk melakukan kebaikan adalah dosa-dosa kita. Keburukan-keburukan yang ada di dalam diri kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wattabi' sabila man anaba ilayya." Ikutilah orang yang kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu orang tua ngarahkan anak-anak. Kalau dia tahu ada temannya yang nakal, bilang jangan main sama dia. Kalau dia bergaul dengan orang-orang yang salah, maka dia mudah sekali terpengaruh. Temannya punya hobi misalnya nonton sesuatu, anak itu akan ikut. Kita harus tegas. Kita suruh bergaul sama anak-anak yang baik. Kata sebagaimana pepatah, as-sahibu sahib. Bahwasanya teman itu akan menggeret. Kalau dia teman yang baik, dia akan menggeret kepada kebajikan. Kalau dia teman yang buruk, dia akan menggeret kepada keburukan. Kalau tahu ada seorang terkenal anaknya buruk, akhlaknya buruk, ya maka kita bilang jangan. Ya. Kalau ngomongnya kotor misalnya, suka ngomong nama-nama hewan, anak kita akan terikut karena terbiasa, terbawa karena pergaulan itu membentuk cara berbicara, cara berpikir, hobi bisa berubah, semua dengan teman. Apa jerawat termasuk penyakit yang dapat menghapus dosa, Ustaz? Wallahi sahih ini jamaah, ini penyakit jamaah. Semua penyakit. Hatta syauk yusyakwa, sampai duri yang kena sedikit dihapuskan dosanya. Apalagi jerawat. Jerawat ini bukan hanya sakit di kulit, tapi masuk ke dalam hati jamaah. Betul, orang itu kalau kena jerawat, Masya Allah, yang sakit itu bukan hanya kulitnya. Bahkan dia bingung. Mau ketemu sahibnya nanti ditanyain macam-macam, Masya Allah, jerawatan lagi antum ini. Itu penyakit yang berat, jemaah. Beda dengan penyakit yang ada
di dalam tubuh antum. Tapi sebesar penyakit itu, sebesar itu pula penghapusan dosanya. Afdol mana? Bersolawat kepada Nabi pakai Sayyidina apa ndak pakai Sayyidina? Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semua hadis solawat kepada Rasulullah itu tidak ada Sayyidinanya. Semua riwayatnya as-sahhus sahih, yang paling sahih itu kan hadis Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud bilang, ya Rasulullah, kami udah tahu kalau memberi salam kepadamu yang di tahiyat tuh, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillah. Kalau kami bersalawat gimana? Maka kata Rasulullah, kalau kamu mau salawat ke saya, qul Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kata Nabi. Tapi anehnya, semua ulama fikih yang hebat-hebat itu, yang ngarang kitab berjilid-jilid, itu mengatakan kalau menambahkan kata Sayyidina itu jauh lebih afdol dengan yang meninggalkan Sayyidina. Kenapa? Namanya ilmu, Pak. Nggak boleh orang kemudian mengatakan Nabi nggak ngajarin pakai Sayyidina. Nggak begitu cara memahami Islam. Islam itu pakai ilmu, Islam itu pakai kaidah. Di sana ada ilmu usul fikih, di sana ada ilmu balaghah, di sana ada ilmu akhlak. Maka kata ulama bahwa pakai Sayyidina itu lebih afdol. Kenapa? Karena at-ta'addub ma'an Nabi, nih, menjaga akhlak bersama Nabi itu dalam banyak contoh di masa Nabi itu lebih didahulukan daripada ilmu taat kepada Nabi. Dari Said bin Abu Burdariyah, dari Nabi Muhammad SAW sabdanya, setiap orang muslim wajib bersedekah. Lalu ada seorang pemuda yang bertanya, bagaimana kalau dia tidak sanggup? Jawab Nabi, dia harus bekerja untuk dapat memberi manfaat kepada dirinya sendiri dan supaya dia dapat bersedekah. Dan bagaimana kalau dia tidak sanggup? Jawab Nabi, menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Dan bagaimana kalau dia tidak sanggup? Tanya pemuda itu lagi. Jawab Nabi, mengajak kepada kebaikan. Dan bagaimana kalau dia tidak sanggup juga? Tanya pemuda itu lagi. Jawab Nabi, menahan diri dari berbuat kejahatan. Dan semua itu adalah sedekah. Pesan moral, hadits ini mengajarkan bahwa sedekah bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi bisa berupa usaha, tenaga, bahkan sikap baik seperti menahan diri dari kejahatan. Dan tak ada alasan untuk tidak bersedekah, karena setiap amal baik, sekecil apapun, adalah bentuk sedekah. Video dakwah. Banyak di antara kita yang sudah paham kita harus bersedekah karena merupakan salah satu amalan yang nilai pahalanya luar biasa. Betul. Tapi sebenarnya kalau kita bicara tentang definisi sedekah dalam Islam itu seperti apa, Ustaz? Iya, sedekah itu kan diambil dari asal katanya itu sodaqah. Artinya sesuatu yang benar gitu ya. Maka kebenaran yang dilakukan itu namanya sedekah. Salah satunya adalah satu kebaikan yang kita berikan kepada orang lain untuk mendapatkan ridhonya Allah, itu sedekah. Jadi sedekah itu tidak terbatas pada harta, tidak terbatas pada materi, tapi semua kebaikan yang kita lakukan dan kita berikan kepada orang lain bisa bernilai sedekah. Dengan niatnya hanya mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Senyum sedekah. Ya, saat kita mohon maaf ada duri di tengah jalan, kita singkirkan, itu sedekah. Pahalanya pahala sedekah. Ada sampah yang berserakan, kita bersihkan, ya, kita tempatkan pada tempatnya, itu juga sedekah. Jadi setiap kebaikan yang kita berikan itu bisa bernilai sedekah asalkan niatnya untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ustadz, tapi biasanya begini, kadang-kadang kita hidup ini kan ada si kaya, ada si miskin. Kadang-kadang si miskin suka begini, begitu. Saya suka iri sama orang kaya, karena dengan hartanya yang berlimpah, dia bisa bersedekah. Padahal sebenarnya kan bukan berarti si miskin tidak bisa mendapatkan pahala sedekah ya Ustadz ya. Bagaimana dengan konsep seperti ini Ustadz? Iya, makanya maha baiknya Allah ya. Sedekah itu tidak dibatasi pada urusan harta. Ada orang yang dilebihkan ilmunya, maka dia bisa bersedekah dengan ilmunya. Mengajar, ya, menyampaikan kebaikan, itu sedekah. Ada orang yang diberikan kelebihan pada tenaganya,
maka dia bisa membantu orang lain dengan tenaganya. Itu juga sedekah. Ada orang yang dilebihkan hartanya, maka dia bersedekah dengan hartanya. Walaupun mungkin nanti ada istilahnya yang lebih khusus, namanya infak. Ya kan? Kalau infak itu sesuatu yang kita berikan yang sifatnya materi, sifatnya harta, sifatnya uang, itu namanya infak. Maka jangan pernah putus asa. Bagi kita yang boleh jadi nggak dilebihkan urusan hartanya, jangan putus asa. Karena kita masih bisa mendapatkan pahala sedekah dengan apapun yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Harta yang paling kecil apa? Senyummu di wajah saudaramu itu sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Maka sedekahlah dengan apapun yang bisa kita berikan kepada orang lain. Dan itu akan mendatangkan pahala yang baik untuk kita semua. Bahkan saya sempat mendengar, sedekahlah dengan sebiji kurma. Masya Itu juga Allah. hal yang kecil saja kita bisa mendapatkan pahala sedekah ya Ustaz. Dan kita harus yakin ya, bahwa setiap sedekah, sekecil apapun, jika diniatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh jadi tadi tuh, sebiji kurma tadi itulah yang menyelamatkan kita nanti di hari kiamat. Maka kalau bicara the power of sedekah tuh Masya Allah ya, nggak ada henti-hentinya kita akan bicarakan ini. Kenapa Ustadz? Karena boleh jadi apa yang hari ini kita dapatkan dalam hidup, salah satunya karena dipancing oleh sedekah kita. Ya, maka ada filosofi hidup namanya terima kasih. Terima kasih. Apa itu artinya? Seberapa banyak yang ingin kita terima, tergantung yang kita kasih. Betul. Makin banyak yang kita kasih, makin banyak yang kita terima. Maka Nabi menyampaikan, manaqasat shadaqatun min mal. Tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan. Justru makin banyak yang kita keluarkan, makin banyak yang kita berikan, maka makin banyak yang bisa kita dapatkan. Maka wajar kalau sedekah itu melipat gandakan pahala kebaikan untuk kita. Jadi konsep sedekah dalam Islam itu justru memperbanyak harta, membersihkan juga ya Ustaz. Betul. Ya? Bukan malah mengurangi sebenarnya. Bukan. Maka konsepnya kalau ada 1 dikurang 1 nih, kan jadi 0. Sebenarnya bukan jadi 0. Kalau kita lipat gandakan 10, berarti 1 dikurang 1 jadi 11 sebenarnya. Masya Allah. Kalau yang menggunakan 10 kali lipat, belum lagi ada ayat yang menyebutkan 700 kali lipat. Dan setiap kali lipatnya ada tangkainya, ada batangnya, ada bijinya. Masya Allah, itu bisa melipat gandakan pahala kebaikan dalam kehidupan kita. Allah ya Rabb. Maka kalau kita dikasih kesempatan untuk bersedekah, bersedekahlah. Karena banyak orang yang sudah kembali kepada Allah. Mereka minta dihidupkan kembali. Apa permintaannya? Fa'asaddaqa wa akun minas solihin. Ya Allah, seandainya aku bisa hidup kembali, aku ingin bersedekah dan aku ingin menjadi orang yang soleh. Pertanyaannya, kenapa yang dia minta sedekah? Kenapa Ustaz? Jawabannya, karena ternyata sedekahlah yang melapangkan kuburnya. Sedekahlah yang menyinari cahaya kuburnya. Sedekahlah yang meringankan hisab kuburnya. Dan sedekahlah yang membuat dia mendapatkan kemuliaan di alam kuburnya. Masya Allah. Seandainya manusia tahu kekuatan sedekahnya, maka dia akan memilih hidupnya untuk menjadi orang yang ahli sedekah. Ada satu amalan yang amalan ini bernilai istimewa luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu saat seorang anak berbakti dan memuliakan kedua orang tuanya. Saat kita hidup di dunia, maka di saat itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa berbuat baik kepada orang tua, untuk senantiasa memuliakan orang tua, untuk senantiasa mengurai senyuman di wajah orang tua kita. Kenapa? Karena perkara ini merupakan perkara yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 23 dan 24, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Perhatikan dengan iman ayat berikut ini. Kata Allah, dan kami telah memerintahkan kepada kamu sekalian, jangan menyembah kepada selain Allah dan berbuat baiklah kepada orang tua. Dan apabila engkau menemukan di antara mereka, di antara keduanya atau salah satunya sudah berusia lanjut di antara kamu sekalian, maka perintahnya adalah fala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Dan janganlah engkau menghinanya,
Janganlah engkau menghardiknya, janganlah engkau mencelanya, janganlah engkau menyakitinya, dan berkatalah yang baik dengan perkataan-perkataan yang baik kepadanya. Wahfidh lahuma janaha dhulli minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu di antara keduanya dengan kasih sayang. Wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan berdoalah untuk keduanya. Semoga Allah menyayangi mereka berdua sebagaimana mereka sayang kepada kita sewaktu kita kecil. Hadirin yang dirahmati Allah, banyak di antara kita yang mencari kebahagiaan, banyak di antara kita yang mencari kesuksesan, banyak di antara kita yang menginginkan keberhasilan, bahkan banyak di antara kita yang ingin masuk surga, tapi mereka lupa ada satu jalan yang bisa membuat kesuksesan kita, keberhasilan hidup kita, keberkahan datang dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah dengan berbuat baik dan memuliakan kedua orang tua kita. Dalam satu keterangan, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Rogima anfuh, celaka menyesal. Rogima anfuh, celaka menyesal. Rogima anfuh, celaka menyesal." Siapa mereka? Mereka yang masih menemukan kedua orang tuanya. Salah satu atau keduanya masih hidup, tapi mereka tidak bisa masuk surga karena keduanya. Kenapa? Karena mereka lupa, tidak berbuat baik, dan tidak memuliakan kedua orang tuanya. Hadirin yang dirahmati Allah, saya ingin di bulan Ramadan ini kita merenung sejenak. Bagaimana cara kita memuliakan kedua orang tua kita? Apakah selama hidup ini pernah ada kata-kata kita yang menyinggung perasaan orang tua kita? Apakah selama hidup ini pernah ada perilaku kita yang menyakiti perasaan orang tua kita? Apakah selama hidup pernahkah kita mengecewakan kondisi hati orang tua kita? Maka dari hati yang paling dalam, saya berpesan kepada hadirin sekalian, jadikan momentum Ramadan ini untuk memperbaiki keadaan kita kepada orang tua kita. Karena hati-hati, ridho Rabbi fi ridhol walidi, wa sukhti Rabbi fi sukhtil walidi. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua, dan benci murkanya Allah ada pada benci murkanya orang tua. Apa maknanya? Kalau ada saja di antara kita yang pernah menyakiti hati orang tuanya, menyinggung perasaan orang tuanya, mengecewakan perasaan orang tuanya, dan kita menemukan kegagalan, ketidakbaikan dalam kehidupan kita, boleh jadi faktornya karena kita belum sempat menghadirkan kebahagiaan di wajah kedua orang tua kita. Maka jika hari ini di antara kita masih memiliki kedua orang tua, jangan sia-siakan kesempatan itu kecuali untuk berbuat baik dan membahagiakan kedua orang tua kita. Tatap wajahnya, peluk tubuhnya, ingat-ingat berapa banyak jasa yang dihadirkan olehnya. Mohon maaf lahir batin, saya masih menemukan ada di antara kita yang marah kepada orang tua. Saya masih menemukan ada di antara kita yang boleh jadi kesel sama orang tua, kecewa sama orang tua. Mohon maaf, jangankan marah, berkata ah saja tidak boleh. Jangankan marah, berkata buruk aja tidak boleh, apalagi marah. Nauzubillahi min dzalik. Boleh jadi itu yang menyebabkan banyak sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Cek kehidupan kita selama ini. Jika ada yang berbisnis, bisnisnya mohon maaf, mungkin kesulitan terus-menerus silih berganti datang dalam kehidupan kita. Cek, boleh jadi ada cara kita memuliakan orang tua yang belum baik. Kalau ada yang bekerja, tapi bekerjanya belum bisa mendatangkan kebahagiaan dari karir yang dijalaninya, mohon maaf, boleh jadi ada kelakuan kita yang pernah menyakiti orang tua kita. Kalau ada yang berumah tangga, ada yang berkeluarga, kemudian merasakan sesuatu yang tidak baik di keluarganya, coba dicek. Boleh jadi ada sesuatu yang kita pernah sakiti di hati orang tua kita, dan kita belum sempat minta maaf kepadanya. Demi Allah, jangan nunggu orang tua kita sudah tiada. Karena kalau sudah tidak ada, kita akan kehilangan kesempatan di depan mata kita untuk bisa berbuat baik kepada orang tua kita. Selama orang tua kita masih ada, rendah hatilah, rendah dirilah kepada mereka. Muliakan mereka. Cintai mereka. Sayangi mereka. Sebagaimana mereka sayang kepada kita saat kecil. Kalau ada sesuatu yang boleh jadi berbeda pendapat dengan mereka, maka hormati orang tua kita. Hadirkan komunikasi yang baik. Lebih baik diam daripada menyakiti perasaan orang tua kita. Mohon maaf, saya seringkali menemukan ada yang bilang begini, Ustadz Hilman, kenapa ya orang tua saya begini, begitu, begini, begitu. Seakan-akan dia menyalahkan orang tuanya. Mohon maaf lahir batin. Boleh jadi orang tua kita ibadahnya kurang, ilmunya kurang. Karena dulu masa mudanya dihabiskan untuk mengurus kita, mencari nafkah untuk kita, banting tulang untuk kita. Lantas dengan mudah kita mengatakan, orang tua saya begini, orang tua saya begitu. Nauzubillahi min dzalik. Boleh jadi itu semua menjadi dosa yang tidak terasa dalam kehidupan kita. Maka hadirin yang dirahmati Allah, sebelum terlambat, hadirkan perilaku yang baik untuk orang tua kita. Ibu kita, dialah perempuan yang paling hebat di dunia. Mengandung kita 9 bulan, melahirkan kita hidup dan mati, bertumpah darah di situ, keluar keringat yang banyak di situ, menyusui kita, membimbing kita, membesarkan kita. Allahu Akbar. Yang masih punya ibunya, hadirkan senyuman di wajah ibunya. Ayah kita laki-laki terhebat di dunia, banting tulang, tulang banting, kaki di kepala, kepala di kaki, mencari nafkah untuk kita. Maka hadirkan kebahagiaan untuk ayah kita. Apalagi ini bulan Ramadan. Kalau boleh jadi di antara hadirin sekalian, di bulan Ramadan ini ditambahkan rezekinya oleh Allah misalnya, yang bekerja dapat THR, yang berbisnis omsetnya meningkat,
Pesan dari hati yang paling dalam, jangan hanya sibuk mendandani tubuh kita saja, tapi pastikan orang tua kita pun mendapatkan bagian dari rezeki yang kita dapatkan itu. Ketika nanti Idul Fitri, kita lebih sibuk kadang-kadang dengan pakaian kita, lebih sibuk dengan kue di rumah kita, tapi kita lupa, ibu kita masih menggunakan mukena yang 3 tahun lalu, ayah kita masih menggunakan sarung yang 3 tahun lalu. Tatap mereka, lihat mereka, jangan sibuk dengan diri kita sendiri, tapi pastikan mereka pun bisa mendapatkan kemuliaan dari apa yang bisa kita hadirkan. Lantas bagaimana untuk kita yang sudah tidak punya orang tua? Disebutkan dalam sebuah keterangan, setidaknya ada 3 amal atau perilaku yang bisa kita hadirkan untuk orang tua yang sudah meninggal. Yang pertama, doakan. Bagaimana caranya agar doa kita dikabulkan? Jadilah anak yang soleh. Jadilah anak yang soleh. Karena doa anak yang soleh itu akan sampai kepada orang tua yang sudah meninggal. Yang kedua, lanjutkan kebiasaan baik orang tua selama hidupnya. Dan yang ketiga, sambungkan tali silaturahim dengan kerabatnya yang masih hidup. Hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula, ni'mal maula wa ni'mal